Kabupaten Mamasa yang misterius. Ada beberapa makhluk yang menjadi misteri. Salah satunya adalah Topeng Bunyi. Topeng Bunyi adalah makhluk yang hidup di antara dua dimensi, yaitu dimensi gaib dan dimensi manusia. Mereka hanya bisa dilihat jika mereka ingin menampakkan diri kepada manusia. Dan jika mereka menampakkan diri, mereka akan menyerupai wujud manusia. Sebagian masyarakat meyakini bahwa Topeng Bunyi hidup di pedalaman hutan, bukit yang jauh dari pemukiman warga. Tapi ada pula yang meyakini bahwa mereka sebenarnya ada bersama-sama dengan kita, namun mereka tak terlihat. Topeng Bunyi sendiri adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat Mamasa yang berasal dari dua kata, yaitu To yang berarti orang dan Pembunyi yang berarti tersembunyi. Dari sebutan tersebut, Topeng Bunyi diyakini masyarakat sebagai orang atau manusia misterius yang tak kasat mata. Ada pula masyarakat yang berpendapat bahwa mereka adalah sosok peri. Namun, ada pula orang yang beranggapan bahwa Topeng Bunyi adalah manusia biasa yang lari ke dalam hutan pada zaman penjajahan, lalu mempelajari ilmu yang bisa membuat mereka tak terlihat. Namun ilmu itu menurun juga kepada anak mereka secara otomatis, sehingga terbentuklah komunitas mereka yang sekarang. Beberapa orang mengakui pernah mengalami kejadian misterius yang mereka yakini bahwa itu adalah interaksi dari makhluk misterius ini, di mana warga yang sedang mandi di sungai mendengar seperti ada orang lain yang ikut mandi di dekatnya, dan tiba-tiba melihat ada jejak kaki yang basah dan berjalan di atas batu dan juga jejak kaki di pasir. Ada pula warga yang mengaku pernah tersesat di hutan dan melihat sebuah perkampungan yang sama sekali tak berpenghuni. Warga tersebut mencoba mencari pertolongan dan petunjuk jalan pulang kepada masyarakat kampung itu. Namun anehnya, kampung yang terlihat bersih dan terawat itu sama sekali tak berpenghuni. Setelah berhasil menemukan jalan pulang, warga tersebut kembali ke hutan dan mencoba mencari perkampungan tersebut. Namun kampung tersebut sudah tak ada atau tak terlihat lagi. Masyarakat Mamasa meyakini bahwa Topeng Bunyi kerap berbaur dengan masyarakat. Namun masyarakat tidak menyadari bahwa orang tersebut adalah Topeng Bunyi. Menurut penuturan warga, Topeng Bunyi biasanya datang untuk membeli sesuatu di pasar dan terlihat seperti manusia biasa, dan mereka bisa dikenal dengan ciri-ciri tertentu. Mereka biasanya berpakaian putih dengan ciri fisik yang tinggi, bergigi kecil-kecil seperti biji buah mentimun, dan alis mereka saling bertemu dari dua sisi. Topeng Bunyi dikenal dengan sifat yang baik oleh masyarakat Mamasa, namun juga sangat sensitif dengan hal-hal yang mereka tidak sukai. Tak jarang, orang yang tersesat dan hilang di dalam hutan dikarenakan mereka berbicara sombong, takabur, dan berbuat sesuatu yang mereka tidak sukai, seperti menebang pohon sembarangan ataupun berbuat sesuatu yang tak senonoh di hutan. Sebab warga meyakini bahwa perkampungan Topeng Bunyi kadang terlihat seperti hutan dan pepohonan. Jadi jika kita menebang pohon atau apapun di hutan, bisa saja itu adalah bagian dari perkampungan mereka. Makhluk misterius ini ternyata tidak hanya dikenal di Kabupaten Mamasa saja, namun di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan di mancanegara. Di daerah Sumatera, orang menyebutnya dengan sebutan orang bunian, munian, mak sumai, uhang pandak, dan lain sebagainya. Di daerah Jawa dan Bali,
Orang mengenal makhluk ini dengan sebutan Wong Samar, Gamang, atau Memedi. Sedangkan di Kalimantan, orang menyebutnya dengan orang kebenaran atau orang limun. Di Sulawesi sendiri disebut dengan topeng bunyi atau tomem bunyi. Bahkan di negara tetangga Malaysia, orang juga mengenalnya sama dengan orang Sumatera dengan sebutan orang bunian. Banyaknya pendaki yang hilang di pegunungan Kabupaten Mamasa dikait-kaitkan oleh masyarakat setempat dengan keberadaan topeng bunyi. Sebab masyarakat sangat yakin bahwa Gunung Mabuliling dan Gunung Gandang Dewata adalah rumah bagi makhluk ini. Seperti hilangnya 4 orang pendaki dari Mapala Unsulbar dan Mapala UIN Makassar pada tahun 2013, dan juga hilangnya 5 pendaki gunung dari Mapala Unpad Bandung pada tahun 2017. Beberapa di antara mereka berhasil ditemukan kembali dengan bantuan juru kunci Gunung Gandang Dewata dan pendaki lokal yang faham dengan segala kondisi gunung tersebut. Dan yang paling misterius adalah hilangnya Mayor Lantang, seorang anggota TNI atau polisi militer yang hilang sampai saat ini. Meski kawannya telah ditemukan dalam keadaan membusuk, namun Mayor Lantang sampai saat ini hilang tanpa jejak. Menurut beberapa sumber, tujuan Mayor Lantang mendaki Gunung Gandang Dewata adalah untuk mencari korban jatuhnya pesawat Adam Air. Namun, misi utama yang sebenarnya adalah misi spiritual untuk mencari air kehidupan. Banyak spekulasi mengenai hilangnya Mayor Lantang. Ada yang mengatakan bahwa Mayor Lantang telah mati dimakan hewan buas. Namun, tak sedikit juga orang yang mengaitkannya dengan keberadaan topeng bunyi. Sebab, sebelum melakukan pendakian, Mayor Lantang dan anggotanya tidak meminta izin kepada Bapak Daud yang dikenal masyarakat sebagai juru kunci Gunung Gandang Dewata dan Gunung Mabuliling. Masyarakat Mamasa yakin bahwa Bapak Daud memiliki hubungan spiritual dengan makhluk topeng bunyi. Tak hanya di Mamasa, kejadian serupa juga pernah dialami oleh mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat masih menjabat sebagai Bupati Solok pada tahun 1999. Pada saat itu, Pak Gamawan bersama rombongan, yaitu 119 orang, sedang berjalan di kawasan Bukit Barisan, Sumatera Barat. Di tengah perjalanan, rombongan mereka tiba-tiba diserang oleh tawon. Akhirnya, mereka lari berpencar hingga mereka tersesat di daerah itu. Setelah sehari dinyatakan hilang, tim SAR melakukan pencarian terhadap rombongan Pak Gamawan Fauzi. Untungnya, tim SAR berhasil mendapatkan sinyal dari handy-talkie milik rombongan Pak Gamawan Fauzi. Namun, mereka baru bisa ditemukan dan dievakuasi pada hari keempat dalam keadaan sangat lemah karena kelaparan dan kelelahan. Tim SAR dan masyarakat yang melakukan pencarian merasa ada sesuatu yang aneh, sebab rombongan tersebut bisa hilang di jalan umum yang biasa dilalui warga dan pendaki gunung. Masyarakat setempat yakin bahwa peristiwa tersebut ada hubungannya dengan makhluk topeng bunyi, di mana masyarakat Sumatera Barat mengenalnya dengan sebutan orang bunian. Beberapa waktu kemudian, Pak Gamawan Fauzi menceritakan pengalamannya itu dalam sebuah lagu yang berjudul Si Bunian Bukit Sambuang. Dari semua kejadian dan cerita masyarakat tentang keberadaan makhluk ini, tak sedikit pula masyarakat yang menganggap bahwa keberadaan mereka hanyalah mitos dan omong kosong belaka. Namun, mengapa kisah mereka justru seakan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat? Tentunya, ini kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Lalu, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Demikianlah pembahasan kita kali ini
tentang Topeng Buni. Kami akan kembali membahas hal-hal gaib yang terjadi di masyarakat di video-video berikutnya. Salam Sipatuo.